Klub-klub Eropa mulai merasakan dampak hebat dari para pemain keturunan timnas Indonesia. Borussia Mönchengladbach rela melepas bek tengah asal Jepang demi memaksimalkan Kevin Dix. Sementara Dean James disorot positif karena tampil gacor di Johan Cruyff Shield. Kemudian Emil Audero juga mencatat debut manis bersama Cremonese di laga pramusim. Masa depan Jay Izzes juga akan segera terungkap setelah Torino siap bayar mahal ke Venezia. Bagaimanakah kabar pemain timnas Indonesia yang kembali gacor di Eropa? Kevin Dix semakin gacor di Bundesliga. Kevin Dix terus mencuri perhatian bersama Borussia Mönchengladbach di pramusim. Bek berdarah Maluku ini mencetak momen bersejarah dengan mencetak gol ke gawang Valencia. Bek 28 tahun ini mendapat kepercayaan menjadi algojo setelah Wael Mohia dijatuhkan di kotak penalti. Alhasil kesempatan ini Dix gunakan untuk melakukan tendangan ke pojok kanan bawah kiper. Keberhasilan ini buat Dix berkesempatan untuk menjadi algojo penalti utama di Volendam di musim ini. Bagaimana enggak, ex-FC Copenhagen ini memiliki akurasi tendangan yang mengerikan. Sebut saja di musim lalu, Dix berhasil mencetak 13 gol dari titik putih di Copenhagen. Alhasil nggak heran kalau Gerardo Seoane siap menunjuknya jadi algojo utama Gladbach di Bundesliga. Selain itu, karir Dix diprediksi akan semakin bersinar di Jerman dalam waktu dekat. Pasalnya saingannya, yakni Ko Itakura akan segera hengkang ke Ajax Amsterdam. Kesempatan ini dipercaya akan buat Kevin Dix didaulat menjadi bek tengah utama pendamping Nico Elvedi. Padahal masih ada beberapa nama seperti Marvin Friedrich dan Fabio Chiarodia. Namun paket lengkap dalam bertahan dan menyerang milik Dix disebut berhasil membuat Gerardo Seoane lebih percaya. Sikap Dean James dipuji satu Belanda. Dean James nyaris membawa Go Ahead Eagles mencatatkan sejarah menjadi kampiun Johan Cruyff Shield. Sayangnya, pasukan elang dipaksa mengakui keperkasaan dari PSV Eindhoven. Padahal, James berhasil tampil memukau selama 90 menit kontra pasukan Boren. Buktinya, bek 25 tahun ini berhasil mendapat rating 7,6 dari VoteMob. Angka tinggi ini nggak lepas dari dirinya yang mencatatkan 8 kali sapuan dan 2 intercept. Selain itu, James juga rajin dalam membantu serangan Go Ahead Eagles. Bahkan James mencatat 1 assist yang buat Go Ahead Eagles memimpin 1-0 di menit 35. Sayangnya, pasukan elang gagal mempertahankan keunggulan setelah PSV mencetak 2 gol. Meski gagal menggondol trofi, tetapi James malah mendapat sorotan positif dari Football Primeur. Media Belanda ini kagum dengan konsistensi yang diperlihatkannya selama 90 menit. James berhasil memberikan assist yang luar biasa untuk mati surai. Bahkan bek kiri ini tetap tampil impresif di babak kedua, tulis media Belanda tersebut. Jay Izzes makin dekat menuju Torino. Teka-teki masa depan Jay Izzes akhirnya mulai menemui titik terang. Kapten timnas Indonesia ini dirumorkan semakin dekat untuk kembali ke Serie A musim ini. Masa depan Bang Jay terus menjadi berita panas setelah dibidik sejumlah tim Serie A. Sebut saja seperti Genoa, Udinese, hingga Sassuolo yang disebut siap tebus mahal. Alhasil, maraknya rumor ini sampai buat Izzes harus mengklarifikasi masa depannya bersama Venezia. Saya Kapten Venezia dan saya senang berada di sini. Namun, semua orang tahu bahwa ada bursa transfer dan sesuatu selalu bisa terjadi. Kita lihat saja nanti. Namun baru-baru ini Izzes malah dikabarkan semakin dekat berseragam Torino. Klub asal kota Turin ini kabarnya siap menebus Izzes dengan mahar 9 juta euro atau 170 miliar rupiah. Bahkan Torino kabarnya sampai menjual Saul Koko ke Spartak Moskow seharga 9 juta euro. Padahal bek 26 tahun ini menjadi andalan Tutoro musim lalu dengan 32 penampilan di Serie A. Meski begitu, Marco Baroni nyatanya malah lebih ngebet untuk mendatangkan Izzes meski harus keluar uang banyak. Debut manis Emil Audero. Selain Jay Izzes, Emil Audero juga nggak mau ketinggalan unjuk gigi di Italia. Pemain kelahiran Mataram ini akhirnya menjalani debut bersama tim barunya yakni Cremonese. Dirinya diturunkan sebagai starter di laga pramusim menghadapi Pro Patria.
Audero sukses mencuri tempat utama sebelum bergantian dengan Laponava di babak kedua. Hasilnya, gawang Cremonese aman terkendali dengan catatan clean sheet untuk Audero. Klub berjuluk Grigiorisi ini juga mengakhiri laga dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Performa gemilang ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi Audero. Sejak pertama didatangkan, kiper 28 tahun ini diharapkan bisa mengangkat level Cremonese. Saya meyakini pengalaman Audero bisa memberikan suntikan berharga ketika ada masa naik turun dan situasi untuk dikendalikan. Tutur pelatih kiper Cremonese Lorenzo Squizzi. Davide Nicola selaku pelatih kepala Cremonese juga mengaku puas dengan performa rekrutan anyar termasuk Audero. Para pemain baru sudah menunjukkan ambisi bermain dengan rasa hormat kepada lawan dan pemahaman akan fase bertahan yang memungkinkan tim kebobolan seminimal mungkin. Dapatkan sneakers impor dari Lexi anti licin model elegan cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Elkan Bagot cetak sejarah di Ipswich. Elkan Bagot juga disorot karena terus mendapat menit bermain bersama Ipswich Town. Terbaru, Big L kembali dimainkan di laga pramusim saat menghadapi AJ Auxerre. Ini menjadi kali keempat Elkan bermain di bawah komando Kieran McKenna. Sebelumnya, bek 22 tahun ini juga dipercaya tampil kontra FC Blauw-Wanslins Aberdeen hingga Carlton Athletic. Menariknya, keempat laga ini selalu berakhir kemenangan bagi The Tractor Boys. Berkat performa menjanjikan ini, Elkan diprediksi bakal menjadi pilihan utama sang juru taktik. Pasalnya, pemain kelahiran Bangkok ini sudah didaftarkan untuk mengarungi Championship di musim depan. Apalagi Ipswich memang tengah dilanda krisis pertahanan usai ditinggal beberapa pilar utama. Sebut saja Cameron Burgess dan Axel Tuanzebe yang menolak perpanjangan kontrak. Itu artinya Ipswich cuma menyisakan 5 pemain untuk mengisi bek tengah. Selain Elkan, mereka hanya mempunyai Jacob Heyaves, Dara O'Shea, Cedric Kieper, dan Luke Wolfenden. Jika rencana ini terrealisasi, maka Elkan berpotensi mengukir sejarah bersama Ipswich Town. Sebab ini menjadi kali pertamanya bermain satu musim penuh untuk The Tractor Boys. Sebelumnya, Elkan kerap dikorbankan dengan dipinjamkan ke tim-tim divisi ketiga dan keempat. Calvin Verdong, kandidat Kapten NEC. Selain nama-nama tadi, Calvin Verdong juga terus menampilkan performa gemilang selama pramusim. Terbaru, dirinya dipercaya tampil penuh saat menghadapi Blackburn Rovers. Di laga tersebut, pemain yang akrab disapa Lupi ini dipasang sebagai bek tengah dalam skema 3-4-3. Komando Verdong sukses membuat tembok NEC Nijmegen tampil kokoh sepanjang laga. Alhasil, Verdong dan kolega berhasil membungkus laga dengan kemenangan 3-1. Pemain berdarah Aceh ini seakan ingin membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin sejati. Pasalnya, dirinya sempat masuk kandidat calon Kapten NEC untuk musim 2025-2026. Gak heran, Verdong sudah mengabdi cukup lama dan termasuk penggawa paling senior di skuad saat ini. Sayangnya, pelatih Dick Schroeder lebih memilih Jaron Cherry untuk mengambil ban kapten. Cherry benar-benar menarik keseluruhan tim dan dia melakukan itu tanpa jabatan kapten. Saya pikir dia bisa membaca permainan dengan baik dan kehadirannya sangat penting untuk tim, ujar Schroeder. Dapatkan celana olahraga multifungsi buat badminton, futsal, lari cuma 15.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan gacornya penampilan penggawa timnas Indonesia, akankah klub-klub Eropa bakal makin melirik talenta tanah air?